pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal ataupun pecahan persen. Nah, di sini intinya kalian harus ubah semua pecahan ke bentuk pecahan biasa agar lebih mudah dalam mengalikannya. Ya, tinggal pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, untuk lebih jelas, mari simak penjelasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian pecahan biasa, yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan campuran, pecahan biasa dengan desimal, dan pecahan biasa dengan persen. Mari kita perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, 3/6 kali 1/4. Nah, di sini ini gampang banget, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1 sama dengan 3, 6 kali 4 sama dengan 24. Ini bisa disederhanakan, 3 bagi 3, 1, 24 bagi 3 sama dengan 8. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalkan 4/10 kali 23/5. Nah, di sini untuk pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Di sini 4/10 kali 2 kali 5, 10 tambah 3, 13/5. Nah, ini boleh disederhanakan terlebih dahulu atau langsung kita kalikan. Ini kalau disederhanakan 4 dan 10 itu sama dengan 2/5. Karena 4 bagi 2 hasilnya 2, 10 bagi 2 hasilnya 5. Tinggal kita kalikan, 2 kali 13 itu sama dengan 26. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi kepecahan campurannya 1/25. Desimal 1/25 itu pecahan campuran, 26/25 itu pecahan biasa. Untuk yang ketiga, contoh soal yang ketiga, pecahan biasa dengan pecahan desimal. Kalau yang untuk kedua itu, dan sebaliknya ya, 3/5 atau pecahan campuran dulu, baru pecahan desimal, baru pecahan biasa itu sama. Ya, yang penting intinya diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Yang ketiga, pecahan biasa dengan pecahan desimal. Misalkan 8/10 kali 0,23. 8/10 kali ini diubah ke pecahan biasa. 2 angka di belakang koma per 100 ya. Oke, di sini per 100, 23/100. Nah, setelah itu boleh disederhanakan terlebih dahulu atau boleh langsung dikalikan. Ini 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Boleh dibagi 2 atau disilang. Ya, 8 sama 100 bisa dibagi 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. Ya, di sini 2, ini kali silang. 100 bagi 4 hasilnya 25 supaya lebih mudah. Jadi 2/10 kali 23/25. Nah, tinggal dikalikan. 2 kali 23 hasilnya 46. 10 bagi 25 hasilnya 250. Ini bisa disederhanakan lagi sama dengan 23/125. Ini untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Selanjutnya kita akan mempelajari perkalian pecahan campuran dengan pecahan-pecahan yang lain. Contoh soal yang pertama, pecahan campuran dengan pecahan campuran, yaitu 1/2/3 kali 2/3/4. Nah, pertama-tama kita ubah ke pecahan biasa supaya lebih mudah untuk mengalikannya, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5/3 kali 2 kali 4, 8 tambah 3, 11/4. Nah, setelah ubah ke pecahan biasa, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 11, 55 per 3 kali 4 sama dengan 12. Tinggal kita ubah ke pecahan campuran karena pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut. Ya, ini 4 kali
Ya, 4 kali 12 itu 48, tinggal kita kurangi 55 kurang 48. 15 kurang 8 sama dengan 7. Jadi 47 per 12. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. 23 per 4 atau 23 per 8 kali pecahan biasanya misalnya 6 per 10. Nah, di sini sama juga, saya ubah dulu ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 8 16. 16 tambah 3 itu sama dengan 19 per 8 kali 6 per 10. Nah, di sini 6 per 10 bisa disederhanakan atau 6 dengan 8 bisa disederhanakan, ya. Untuk perkalian itu berlaku pembagian silang boleh atau atas dan bawah atau bilang dan penyebut itu boleh. Di sini 6 bagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Intinya pembagian itu bilangan yang sama. Misalnya yang 6 dibagi 2, 8 itu dibagi 2. Oke, setelah disederhanakan kita kalikan 19 kali 3. Perhatikan 3 kali 9 27, 7 simpan 2, 1 kali 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Hasilnya 57 per 4 kali 10 hasilnya 40. Nah, di sini boleh kalian ubah ke pecahan biasa atau tetap dalam pecahan biasa atau diubah ke pecahan campuran, yaitu 1 17 per 40. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut dan sisanya itu adalah 17. Perkalian 40 yang mendekati 57 adalah 1 kali, yaitu yang dijadikan bilangan bulat, sisanya dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap. Itu contoh soal yang kedua. Selanjutnya kita akan mempelajari perkalian pecahan desimal. Contoh soal yang pertama, pecahan desimal dengan desimal, yaitu 0,20 kali 1,5. Nah, di sini kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 20 per 100 kali 15 per 10. Di sini per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Di sini per 10 karena ada 1 angka di belakang koma dan tanda komanya dihilangkan. Ya, ini 20 per 100, 15 per 10. Nah, di sini bisa dicoret 0 sama 0, tinggal 2 per 10. 2 dan 10 juga kita bisa bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 10 bagi 2 5. Jadi 20 per 100 itu sebenarnya 1 per 5. Di sini juga bisa kita coret 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 itu 2. Jadi hasilnya 1 kali 3 per 5 kali 2. Atau bentuk sederhana dari 20 per 100 itu sama dengan 1 per 5. Dan bentuk sederhana dari 15 per 10 adalah 3 per 2. Nah, tinggal pembilang kali pembilang, yaitu 1 kali 3 3, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi ini untuk perkalian pecahan desimal dengan desimal. Yang kedua adalah pecahan desimal dengan pecahan biasa. Contoh soal 1,5 kali 3 per 4. Di sini untuk pecahan desimal 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Jadi di sini 15 per 10 kali 3 per 4. Nah, setelah jadi pecahan biasa, kita ubah atau kita sederhanakan boleh atau langsung juga boleh. Di sini 15 sama 10 bisa dibagi 5, 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 sama dengan 2. Di sini berarti sisanya 3 per 2. 3 kali 3 9, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, hasilnya 9 per 8. Kalian boleh ubah ke pecahan desimal atau ke pecahan biasa, ya. Karena di sini pecahan desimal dan pecahan biasa, jadi kalian ubah juga boleh ke pecahan biasa ataupun ke pecahan desimal. Nah, ini untuk pecahan
desimal dan pecahan biasa atau sebaliknya. Yang penting pecahan desimalnya diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Itu contoh soal yang kedua. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan persen. Ya, di sini contoh soal yang pertama, pecahan persen kali pecahan persen, yaitu 20% kali 25%. Ini contoh soalnya. 20 per 100 kita ubah ke pecahan biasa kali 25 per 100. Nah, di sini kebetulan bisa dibagi. Kita bagi terlebih dahulu, boleh silang, boleh juga atas sama bawah. Karena dalam perkalian itu boleh, tetapi dalam penjumlahan dan pengurangan tidak diperbolehkan untuk mencoret kiri kanan, ya, atau membagikan kiri dan kanan. Kalau yang ini 20 bagi 100, 20 bagi 20, 100 bagi 20 sama dengan 5. Ini untuk bentuk sederhana dari 20 per 100. Sekarang untuk 25 per 100, 25 bagi 25, 100 bagi 25 sama dengan 4. Ini bentuk sederhananya itu 1 per 5, terus 1 per 4. Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1. 5 kali 4 sama dengan 20. Ini untuk perkalian pecahan persen dengan pecahan persen. Dan di sini tidak boleh dikasih persen lagi karena persennya itu udah diubah ke 100. Oke, yang kedua, pecahan persen dengan pecahan biasa. Misalkan 12% kali 3 per 4. Nah, yang kita ubah adalah persennya. Ini ubah ke pecahan biasa. 12 per 100 kali 3 per 4. Yang ini boleh kita sederhanakan atas sama bawah dibagi atau kiri sama kanan. Yang ini saya bagikan kiri dan kanan. 12 bagi, ini kan 12 sama 4 kan boleh dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 12 bagi atau 4 bagi 4 sama dengan 1. Ya, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sisanya di sini 3 kali 3, 9, 100 kali 1 sama dengan 100. Ini hasilnya dari 12% kali 34. Yang ketiga, contoh soal yang ketiga, perkalian pecahan persen dengan pecahan campuran, yaitu 15% kali 1/2 per 3. Nah, di sini dua-duanya saya ubah ke pecahan biasa. 15 per 100 kali 1 kali 3, 3 tambah 2, 5 per 3. Nah, di sini saya bisa sederhanakan terlebih dahulu atau boleh juga langsung. Kalau disederhanakan bisa 15 dan 3 itu perkalian 3, ya, dibagi dengan 3. 15 bagi 3 hasilnya 5, 3 bagi 3 hasilnya 1. Dan juga ini boleh juga 100 bagi 5 hasilnya 20, 5 bagi 5 hasilnya 1. Jadi bentuk sederhana dari 15 per 100 sama dengan 5 per 20, 5 per 3, ini jadinya ini 1 per 1 karena sudah dibagi silang tadi. Sisanya 5 kali 1, 5 per 20, hasilnya 1 per 4. Nah, mungkin ada cara lain atau dibalik, itu bisa. Yang pasti hasilnya tetap sama, yaitu 1 per 4. Untuk contoh yang keempat, pecahan persen dengan pecahan desimal. Misalkan 14% atau 24% kali 0,2. 24 per 100 kali 2 per 10. Nah, ini juga bisa kita langsung kalikan atau kita sederhanakan. 1 per 10 jadi 2 per 10 sama dengan 1 per 5. 24 per 100 boleh dibagi 4, yaitu 24 bagi 4 sama dengan 6. 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi 6 per 25 kali 1 per 5. Hasilnya 6 per 125. Ini dalam pecahan biasa, ya. Ini boleh
dibagikan atau diubah ke pecahan desimal juga ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan salam.